materi pembelajaran kita yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang struktur sel, hari ini kita akan belajar tentang perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, nanti di dalam pembelajaran kali ini saya akan nge-share video di HP kalian masing-masing. Terus kemudian kalian nanti membentuk kelompok, kemudian silahkan didiskusikan, lalu kemudian dipresentasikan. Ya, coba sekarang yang pertama kalian membentuk kelompok, satu kelompok maksimal 4 orang. Ya, ayo silahkan bentuk kelompok. Dan anak-anak, tadi kalian sudah berdiskusi dan sudah mengamati video yang saya bagi. Sekarang waktunya kita mempresentasikan apa yang sudah kalian pelajari. Siap ya? Siap. Ya, kalau sudah siap ini kayaknya semuanya sudah siap. Yang maju pertama dulu siapa? Angkat tangan. Ternyata banyak sekali ya. Maka saya tunjuk yang maju pertama, kelompoknya Sahra. Ini saya akan menggambar bentuk dari sel hewan. Untuk sel hewan bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada bentuk kayak gini. Jadi bentuk sel hewan itu tidak teratur ya. Baiklah, sekian, terima kasih. Ini perbedaan yang bisa ditemukan pada video. Jadi Sahra menggambarkan bentuk sel hewan. Kemudian apalagi perbedaan yang bisa kalian ketemukan? Silakan angkat tangan. Satu, Siva, ya silakan dilanjutkan. Di sini saya akan menggambarkan bentuk sel dari tumbuhan. Bentuk sel dari tumbuhan itu teratur ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Barangkali ada yang bisa menemukan lagi perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Silakan untuk dilanjutkan ya. Silakan angkat tangan. Ya. Silakan Wildan untuk melanjutkan ke yang ketiga. Ini saya akan menggambarkan vakuola dan juga inti sel tumbuhan. Jadi letak inti sel tumbuhan cenderung berada di samping dan ukurannya lebih kecil. Cenderung letak di samping karena didesak oleh vakuola. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Di sini saya akan menggambarkan inti sel pada hewan. Jadi ini inti sel pada hewan. Di sini izinkan saya untuk menggambarkan organel sel dari sel tumbuhan yaitu kloroplas. Oke, jadi sel kloroplas ini adalah tempat berlangsungnya fotosintesis bagi tumbuhan. Sekian, terima kasih. Saya akan menggambarkan salah satu organel dari sel hewan yaitu sentriol. Jadi sentriol bentuknya seperti ini. Terima kasih. Nah, ini yang sudah dituliskan oleh teman-teman kalian. Kira-kira masih adakah perbedaan yang lain selain ini? Masih. Sudah atau masih? Sudah habis? Ya, sudah habis. Kalau sudah habis, berarti kalian bisa menyimpulkan ya perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan menurut gambar ini? Bisa? Bisa. Coba kalau yang bisa angkat tangan. Siapa? Oh, ternyata banyak yang angkat tangan, artinya banyak yang bisa. Oke, perwakilan untuk yang Putri Azizia, kemudian untuk yang Putra Fauzan. Ya, silakan. Di sini kami akan memberikan kesimpulan mengenai perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian sel hewan. Pertama, ada membran sel. Lalu yang kedua terdapat inti sel yang besar di tengah. Dan terakhir ada sentriol. Baik, itulah beberapa bagian dari sel hewan yang sudah saya sebutkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Azizia. Nah, dari yang saya kutip untuk penjelasan dari teman-teman di sini, nama yang pertama adalah dinding sel, dan yang di dalam sini sama ya, yaitu membran sel. Nah, yang saya kutip dari Wildan tadi adalah inti selnya lebih kecil karena tertutup oleh vakuola. Nah, yang saya kutip dari Rahma adalah kloroplas ini berfungsi untuk fotosintesis. Terima kasih. Sekarang mari kita simpulkan bersama-sama. Kita mengetahui bahwa kalau pada sel hewan itu dia punya sel, inti sel, sentriol. Ya, itu kalau pada sel hewan. Kalau pada sel tumbuhan, Inti sel, vakuola, inti sel, kloroplas. ya itu ya yang bisa kita simpulkan hari ini, bahwa baik pada sel hewan maupun sel tumbuhan dia mempunyai ciri khas, yaitu kalau yang dimiliki sel hewan tapi tidak dimiliki oleh sel tumbuhan, yaitu sentriol ya. Sedangkan kalau yang dimiliki oleh sel tumbuhan tapi tidak dimiliki oleh sel hewan, kloroplas. Ya. Nah, berarti pembelajaran kita tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan hari ini bisa diterima, bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah kalau begitu untuk materi tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, saya kira cukup ya, kita akhiri sampai di sini dulu. Saya akan mengadakan kuis dan kuisnya ini lisan ya, kuis lisan sesuai dengan gambar yang masih ada di papan tulis ini. Yang pertama, keterangan gambar ini akan saya hapus dulu. Ya, perhatikan
gambar ini sudah tidak ada namanya. Nanti yang mau menjawab angkat tangan ya. Ya, pertanyaan pertama. Sel yang akan saya tunjuk ini adalah selnya siapa? Angkat tangan. Sel hewan. Ya, sel hewan. Betul? Ini sel hewan? Betul. Yang kedua, pada bagian sel yang di sini ada gambar yang berwarna biru yang bentuknya seperti ini. Organel ini apa namanya? Angkat tangan. Ya. Kloroplas. Betul ini kloroplas? Betul. Kemudian yang ketiga, yaitu ada organel yang garis-garis seperti ini. Ini namanya apa ini? Angkat tangan. Sentriol. Sentriol. Betul, sentriol? Betul. Ya, saya kira untuk prosesnya itu saja ya, anak-anak. Dan saya kira untuk materi ini sudah kita pelajari. Saya yakin kalian sudah bisa paham. Nanti untuk yang lainnya, untuk materi pendalamannya silahkan dibaca lagi di buku. Untuk kuis secara tertulis, nah itu akan kita adakan di pertemuan mendatang. Dan akan saya lakukan lewat Google Form. Nah, jadi silakan untuk pertemuan mendatang kalian untuk belajar. Demikian pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man, and my girl about a 10. I should fuck her in a